Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan dalam jaringan, mata kuliah komunikasi bisnis dan PR. Teman-teman mahasiswa, pada kali ini kita akan membahas topik kelima tentang lobby, negosiasi, dan government relation. Oke, saya share screen ya. Baik. Tujuan pembelajaran untuk bab ini adalah bahwa setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan pertama tentang konsep lobby, negosiasi, dan government relation, lalu memberikan contoh tentang konsep lobby, negosiasi, dan government relation, dan yang ketiga adalah menerapkan dalam praktek kegiatan komunikasi bisnis. Teman-teman mahasiswa, kita akan membahas bab ini dalam 2 sesi. Yang pertama kita akan bahas tentang lobby dan negosiasi, dan yang bagian kedua kita akan bahas tentang government relation. Baik, pengertian lobby. Lobby itu adalah cara, perbuatan, menghubungi atau melakukan pendekatan terhadap pejabat pemerintah atau pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan yang dapat menguntungkan sejumlah orang, atau usaha untuk mempengaruhi pihak lain, dalam memutuskan suatu perkara atau suatu permasalahan tertentu. Dan biasanya dengan berunding secara tidak resmi atau secara pendekatan pribadi. Pengertian lobby menurut Argenti 2016 adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan atau mengamankan bagian dari undang-undang tertentu melalui komunikasi yang terkoordinasi dengan para pelaku atau para penentu hukum utama. Jadi lobby adalah bagian dari mengamankan bagian dari undang-undang atau peraturan tertentu. Oke, baik. Nah, menurut Argenti juga, metode lobby itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah melobi langsung oleh eksekutif untuk urusan publik, lalu berkunjung ke lokasi perusahaan oleh kandidat atau tokoh yang diutus, lalu kemudian menghadiri pengumpulan dana, lalu kemudian berpartisipasi dalam suatu koalisi dan melalui surat kabar karyawan. Nah, fungsi lobby adalah mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan. Oke. Mempengaruhi keputusan agar keputusan itu tidak merugikan organisasi bisnis. Lalu untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian ditafsirkan dalam kebijakan perusahaan. Dan yang berikutnya adalah memperkirakan apa yang akan terjadi secara hukum dan penyampaian rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan peraturan baru tersebut dan dimanfaatkan. Lalu kemudian menyampaikan informasi tentang bagaimana pandangan organisasi bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan akan membutuhkan waktu sebelum menjadi pembiasaan atau menjadi suatu kebiasaan. Nah, karakteristik lobby itu biasanya bersifat tidak resmi atau bersifat informal, lalu waktu dan tempatnya bersifat fleksibel namun masih dalam kondisi yang wajar, maksudnya masih nyaman untuk kegiatan dilakukannya lobby tersebut. Lalu pihak yang melakukan lobby dapat beragam seperti pihak eksekutif atau pemerintahan, lalu kemudian legislatif atau juga kalangan bisnis dan aktivitas LSM maupun tokoh pemerintah. Jadi siapa yang melakukan lobby itu bisa dari kalangan eksekutif, legislatif, kalangan bisnis, aktivis LSM maupun tokoh masyarakat. Nah, lalu dapat juga melibatkan pihak ketiga bila dibutuhkan, maksudnya ada mediasi ada mediator maksud saya, lalu ada arah pendekatan arah pendekatan itu bisa bersifat satu arah, misalnya dari yang pelobi ke yang dilobi Lalu pihak yang melobi biasanya harus aktif menyampaikan sesuatu Itu ada beberapa karakteristik lobby. Lalu ada beberapa jenis lobby dan itu adalah lobby tradisional dan ini biasanya memanfaatkan tokoh atau figur terkemuka untuk mendekati kelompok kepentingan. Jadi menggunakan tokoh
tokoh yang dikenal, yang punya karisma, seperti itu. Itu lebih tradisional. Lalu ada lobby akar rumput, itu adalah mempengaruhi pengambil keputusan yang secara tidak langsung dengan menggunakan kepentingan masyarakat. Jadi lobby akar rumput itu adalah menggunakan kekuatan masyarakat, kepentingan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Lalu ada Political Action Committee, ya, dan itu adalah menempatkan perwakilan perusahaan dalam suatu lembaga legislatif atau eksekutif supaya apa? Supaya bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Jadi ada 3, tradisional, akar rumput, dan Political Action Committee. Lalu kemudian ini ada beberapa contoh ya, lobby yang nanti bisa dibaca, misalnya lobby tradisional itu menggunakan tokohnya siapa. Nah ini misalnya ada suatu berita ya, CEO dari MNC Group, Nani Haritano melakukan perbincangan dengan tokoh ormas Islam. Nah, ini dalam rangka misalnya pelaksanaan Miss World tahun 2013, sudah lama ya. Nah, misalnya dia mungkin ya ada beberapa aturan-aturan yang pengen di lobby gitu ya, supaya ada pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Lalu misalnya ini yang akar rumput ya, PT Sampurna ya, HM Sampurna memberikan argumen kepada pemerintah yang melibatkan para petani rokok, ya, petani tembakau. Nah, dalam kasus misalnya untuk memperketat regulasi rokok. Jadi Sampurnanya bawa petani, gitu ya. Petani itu bagian dari masyarakat grassroots atau akar rumput. Lalu ada political action ini apa sih political action commute ya? Nah, itu adalah anggota DPR misalnya dari PT Restun ya, lalu kemudian dipertugas mencari para tokoh yang pro dan kontra dalam menanggapi regulasi pemerintah mengenai rokok di Indonesia dan menyelipkan statement pro rokok bagi beberapa orang di pemerintahan itu melalui media. Jadi lebih pada menggunakan ranah politik ya untuk mempengaruhi kebijakan. Ya, berikutnya adalah teknik lobby. Ini ada beberapa tahapan dalam teknik lobby dan itu diawali dengan mempelajari dulu iklim, itu maksudnya suasana dalam lobby. Nanti kira-kira siapa yang akan terlibat ya, dan itu suasananya seperti apa. Nah, siapa lawan, siapa kawan, lalu kemudian kelompok kecil. Mungkin kita menggunakan kelompok kecil ya dalam mendiskusikan atau melobi suatu hal ya, lalu membentuk koalisi. Nah, untuk koalisi ini kira-kira berarti siapa yang pro dan akan punya tujuan yang sama gitu ya, lalu bersama-sama melakukan lobby, lalu kemudian menetapkan tujuan. Jadi lobby itu juga harus clear apa yang akan dituju, misalnya ada satu pasal atau ayat tertentu dalam peraturan yang mungkin akan diminta direvisi. Nah, itu harus jelas yang mana yang akan dituju dan dengan argumen-argumen yang jelas. Lalu menganalisis segmen khalayak, jadi siapa yang akan menjadi khalayak dari proses lobby itu ya, misalnya peraturan itu berguna atau mempengaruhi pada siapa saja ya, khalayak mana yang akan terdampak ya. Lalu kira-kira menganalisis penyebab kasus yang muncul ya, lalu kemudian mengembangkan kasus dan juga supaya lebih luas maka harus menjaga fleksibilitas. Baik. Nah, ini pendekatan dalam teknik lobby ya. Yang pertama itu brainstorming, lalu pengkondisian, lalu networking, lalu transaksi, dan yang terakhir adalah institution building. Nah, pada saat brainstorming itu pelobby membawa ya, pelobby itu masih belum membawa maksud dan tujuan, masih membuat suasana yang segar gitu ya. Mungkin mendiskusikan sesuatu, memulai dengan suatu yang membuat semangat, misalnya bisa juga diskusi-diskusi di luar topik lobby gitu ya. Itu adalah brainstorming. Lalu kemudian pengkondisian, ini adalah menitik beratkan pada upaya membangun suatu kebiasaan baru. Lalu kemudian mencari relasi dan ini tidak berorientasi pada hasil ya. Lalu kemudian ada hal yang sifatnya transaksional, ini adalah asumsi bahwa transaksi merupakan sebuah mekanisme. Lalu kemudian jika memberi maka harus menerima, dan yang terakhir adalah alternatif yang digunakan saat sebagian orang resisten ya, terhadap suatu gagasan perubahan, maka dia akan melakukannya dengan institution building. Ya, jadi pendekatannya
ini bisa merupakan suatu tahapan yang mungkin berujung pada tujuan pencapaian dari lobby itu ya. Baik, lalu kemudian ada juga pendekatan cognitive problem ya, ini menitik beratkan terbentuknya suatu keyakinan tertentu, lalu ada vibe breaking, ya, ini mengalihkan perhatian untuk menciptakan isu lain, lalu kemudian manipulasi power, ini adalah menghadirkan simbol kekuatan tertentu, dan kemudian cost and benefit, ini ada perbedaan anggapan tentang harga yang ditawarkan oleh kedua belah pihak, maka kemudian kita melakukan suatu analisis tentang apa yang kira-kira memungkinkan ya dilakukan, apa keuntungannya dan berapa biaya yang dikeluarkan dari suatu yang ditawarkan. Lalu ada yang disebut sebagai futuristik atau antisipatif. Ini adalah pemberian gambaran terhadap apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi beberapa teknik supaya orang mengikuti apa yang diinginkan oleh pelobinya. Baik, kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang proses tawar-menawar, dan ini setelah lobby selesai biasanya akan diikuti dengan negosiasi. Dan kalau lobby itu adalah hasilnya adalah pengambilan suatu keputusan ya, iya atau tidak dalam suatu kegiatan, misalnya perubahannya dalam undang-undang itu apa, setuju atau tidak setuju, itu adalah hasilnya adalah suatu keputusan, itu adalah lobby. Nah, dilanjutkan dengan negosiasi, ini sudah lebih yang sifatnya teknis. Misalnya kalau perubahan pada item tertentu, misalnya perubahan pajak, misalnya oke, setuju dirubah misalnya pasal tertentu gitu ya, atau undang-undang tentang CSR, misalnya berapa persen keuntungan yang harus dialokasikan untuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Nah, oke, setuju. Nah, setuju itu adalah pada proses lobby, tapi berapa persen berubahnya, nah itu pada tahap negosiasi, dan itu tawar-menawar ya, dengan jalan berunding ya, guna mencapai suatu kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dengan pihak lain. Misalnya dari perusahaan ke pemerintah tadi ya. Jadi tawar-menawar berapa persen ininya pajaknya, atau berapa persen yang harus diberikan untuk kegiatan CSR misalnya seperti itu. Lalu pengertian negosiasi yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan ya, atau pihak yang bersengketa melakukan proses tawar-menawar untuk bisa berbuat lebih baik ya, untuk mencapai suatu kesepakatan. Oke, baik. Pengertian negosiasi berikutnya adalah pembicaraan antara kedua belah pihak ya, dan atau lebih ya, dua belah pihak atau lebih secara individual maupun kelompok, dan ini mendiskusikan usulan-usulan spesifik untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau lobby itu sifatnya adalah untuk pengambilan keputusan ya, hal-hal yang penting, dan itu biasanya oleh tokoh ya, kandidat atau pimpinan. Tapi kemudian negosiasi adalah membicarakan hal-hal spesifik ya, usulan-usulan yang itu disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi aspeknya sudah aspek yang sifatnya teknis kalau negosiasi. Lalu kemudian fungsinya adalah, kalau lobby tadi ada beberapa fungsi juga ya. Nah, negosiasi ini adalah menyelesaikan konflik kepentingan dan permasalahan melalui tindakan komunikasi, dan kemudian agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka para pihak harus memiliki keterampilan ya, berkomunikasi ya, berbicara, mendengar, dan juga menyatakan gagasan secara jernih dan tepat. Baik, berikutnya kalau tadi ada jenis-jenis lobby ya, ada yang akar rumput, ada lobby tradisional. Nah, di sini ada beberapa jenis negosiasi, dan itu adalah orientasinya adalah tadi pada kesepakatan hal-hal yang sifatnya teknis. Yang pertama adalah berorientasi pada bargaining. Ya, berorientasi pada bargaining, lalu kemudian orientasi pada kalah-kalah ya. Lalu kemudian negosiasi dalam bentuk kompromi, dan negosiasi untuk menang dan menang. Dan ini ada beberapa beberapa skenario gitu ya. Ada 4 skenario lah setidaknya. Jadi nanti ketika kita bernegosiasi, bisa tawar-menawar, bisa dua-duanya tidak mencapai kesepakatan, jadi kalah-kalah,
bisa bentuknya kompromi, ya. Lalu yang ketiga adalah win-win solution atau pendekatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Baik, pertanyaannya adalah kapan negosiasi diperlukan? Nah, dalam komunikasi ya, bahwa tidak semua situasi itu kita bisa lobby dan negosiasi. Nah, kapan itu dilakukan? Pertama adalah tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa, ya. Jadi kalau kita punya kekuasaan ya, menyampaikan maksud tidak harus, dengan lobby, maka ya kita lakukan saja dengan, perintah gitu. Sedangkan kalau negosiasi itu adalah kita tidak bisa merintah, kita tidak punya kekuasaan atas pihak lain, ya. Maka, kita harus melakukan negosiasi. Ya, jadi dalam komunikasi kalau kita misalnya contohnya nih, mahasiswa dengan dosen gitu, bisa nggak mahasiswa merintah dosennya? Kan nggak bisa. Nah, pada saat itu, pada saat posisi kita adalah bukan pengambil keputusan, maka lakukan, lobby dan negosiasi. Ya, jadi kita tidak punya kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah, terjadi konflik antara para pihak dan masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau mempunyai kekuasaan yang terbatas. Sekali lagi bahwa kita tidak punya kekuasaan, ya, maka kemudian kita harus kompromi, kita harus lobby, kita harus tawar-menawar, kita harus ngomong untuk hal yang spesifik, mana yang bisa disepakati. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan pihak lain. Jadi, ingat teman-teman ya, waktu kita belajar di bab, dasar-dasar komunikasi kan di sana ada elemen proses. Nah, elemen proses itu adalah pelaku komunikasi. Nah, ketika pihak-pihak yang berkomunikasi itu ya, orangnya ya tergantung pada pihak lain, maka orang yang tergantung pada pihak lain itulah yang harus melakukan lobby dan negosiasi. Jadi kalau kita nggak punya power, nggak punya kekuasaan, jangan sombong, maka lobbylah, maka negosiasilah ya. Oke, baik. Lalu kemudian bila kita tidak punya pilihan yang lebih baik ya, selain dengan kompromi, selain dengan negosiasi. Mungkin itu. Jadi tadi kita tidak punya kekuasaan, lalu ada pihak-pihak yang harus memang tidak punya kekuasaan cukup untuk memaksa orang lain dan dia harus kompromi. Dan yang ketiga adalah bila keberhasilan kita itu ditentukan oleh kekuasaan pihak lain, dan yang ketiga adalah kita tidak punya pilihan yang lebih baik selain bahwa kita harus memang negosiasi. Oke, kapan negosiasi itu tidak perlu diperlukan? Jadi kita nggak usah repot-repot melakukan negosiasi. Itu adalah pertama adalah bila persetujuan bukanlah tujuan yang dicapai. Ya, jadi kalau kita boleh berbeda pendapat, kalau kita boleh menentukan sikap masing-masing, ya itu nggak usah nego. Setuju tidak setuju itu kita nggak masalah, kita boleh punya pendapat masing-masing, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah bila salah satu atau kedua belah pihak berniat menghancurkan pihak lain. Jadi sebenarnya negosiasi dan juga lobby itu adalah ada keinginan atau niat baik dari kedua belah pihak untuk bisa menghasilkan suatu tujuan yang lebih baik gitu ya, jika itu dilakukan bersama-sama, dilakukan dengan kesepakatan. Nah, kalau memang kita berniat kita, maksudnya ada orang yang berniat gitu ya untuk menghancurkan pihak lain, ya nggak usah nego, ya nggak usah negosiasi, langsung aja gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah bila negosiator adalah dari salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas dan tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompoknya. Jadi seringkali kita untuk bisa lobby saja tidak berani. Jadi tidak punya kekuatan untuk menyampaikan maksud. Nah itu, ya sudah, tidak berani melakukan nego. Ya, maka ya diam, jadi akhirnya diam. Oke, jadi saya ulangi kapan nego itu tidak diperlukan. Pertama adalah tidak perlu persetujuan orang lain, yang kedua adalah berniat menghancurkan, dan yang ketiga adalah memang tidak punya kekuasaan sama sekali untuk menyampaikan maksud atau mewakili kelompok. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip negosiasi. Nah, pertama adalah memiliki otoritas untuk melakukan bargaining. Jadi artinya ketika kita mewakili kelompok atau organisasi, kita harus punya otoritas. Otoritas itu adalah kekuasaan atau kita punya tugas ya untuk melakukan itu atas nama kelompok atau organisasi. Ya, kalau sendiri yang pribadi yang nego ya berarti ya otoritas atas diri kita sendiri.
Lalu hentikan negosiasi jika pihak lain tidak punya otoritas. Jadi kalau kita nego dengan orang yang tidak punya kekuasaan ngambil keputusan, ya itu sia-sia. Jadi tidak ada gunanya. Jadi kalau kita ingin melakukan negosiasi, ya cari pihak yang kita nego itu adalah benar-benar dia punya kekuasaan atau punya otoritas untuk mengambil keputusan. Gitu. Lalu yang ketiga adalah negosiasi dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Nah, tetapkan maksud dan tujuannya itu pasti ya. Lalu kemudian menyepakati kesepakatan ya dibuat tertulis ya. Ya kalau bisa tertulis karena itu adalah bagian dari dokumen ya. Lalu mendiskusikan agenda negosiasi dan yang ketujuh adalah ya kita harus cermat. Cermat dalam arti tadi termasuk apa yang diputuskan, lalu dicatat, lalu itu dampak atau efeknya apa. Nah, itu harus dicermati. Oke, baik, masih tentang negosiasi kita mulai ya dari persiapan. Nah, apa yang dilakukan pada saat persiapan ini adalah, pertama adalah keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan lembaga ya. Lalu yang kedua, meminimalkan risiko. Ya. Memang ya itu bukan yang terbaik, tapi itu adalah risiko yang minimal. Jadi begitu. Jadi tetap berisiko, tapi risiko itu diminimalisir ya, dipilih yang paling minimal. Lalu memastikan pihak yang terlibat memperoleh informasi. Jadi kalau bisa memang itu dilakukan dengan persiapan yang baik dan pihak-pihak yang terlibat juga kapan dilakukan, lalu janjian, lalu kemudian mencari tadi yang punya otoritas supaya ketika persiapan ini adalah memastikan ya bahwa orang yang melakukan lobby dan negosiasi itu adalah memang orang yang punya otoritas. Oke. Lalu membuat agenda. Nah, ini adalah bagian dari taktik. Lalu kemudian supaya apa membuat agenda? Ya setiap kali bentuk pertemuan komunikasi bisnis kita selalu ada tujuannya dan tujuan itu kemudian dibuat dalam beberapa tahap. Nah, itu yang kemudian disebut dengan agenda. Nah, agenda adalah tahap-tahap apa saja yang dilakukan untuk sebuah proses komunikasi termasuk juga negosiasi. Lalu kemudian ada apa nih, bluffing. Nah, ini taktik untuk mengelabui lawan, ya, membuat distorsi pernyataan atau gambaran yang tidak benar. Nah, pertanyaannya apakah ini boleh atau tidak boleh, tapi itu sering dilakukan. Itu ada mengecoh ya istilahnya ya. Lalu kemudian membuat tenggat waktu atau deadline ya, bila salah satu pihak ingin mempercepat penyelesaiannya, maka ya ada tenggat waktunya. Jadi deadline-nya kapan? Jadi boleh sebelum deadline ya, jauh-jauh sebelumnya, tapi ada waktu yang ditetapkan. Lalu ada juga yang istilahnya adalah good guy, bad guy. Jadi good guy itu adalah bad guy. Jadi menciptakan citra seseorang sehingga akan dianggap benar. Ya. Lalu kemudian ada namanya istilah the art of concession. Ini adalah taktik untuk konsesi. Jadi konsesi untuk pihak lain. Lalu yang berikutnya adalah intimidasi. Ini adalah bila salah satu pihak membuat ancaman pada lawan agar menerima penawaran yang ada dengan cara ya menekan pihak lain. Intimidasi adalah cara menekan pihak lain. Nah, di antara ini mana yang kira-kira ini bukan masalah bagus tidak bagus ya, tetapi ini terjadi. Ya. Ini terjadi dalam taktik negosiasi. Ya, oke. Nah, ini yang tadi ya, bagian dari strategi yang tadi dimaksud adalah menang-menang tadi ya, win-win solution. Nah, itu adalah win-win negotiation, itu adalah konsepnya adalah kolaboratif, integratif. Lalu ini adalah strategi yang dipilih bila pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Win-loss, nah ini ada pihak yang mendominasi ya, berarti yang satu loss, yang satu win. Ya. Strategi bila pihak yang berselisih menginginkan keuntungan yang lebih dari penyelesaian masalahnya. Jadi yang win tadi itu yang ingin keuntungan lebih. Nah, ini adalah yang kompromi, ini adalah strategi yang dipilih karena kegagalan dalam bernegosiasi. Jadi akhirnya memilih kompromi untuk sama-sama memilih suatu meskipun ya tidak menguntungkan kedua belah pihak, tetapi itu adalah cara yang bisa dipilih. Lalu kemudian ada lose win. Nah, ini yang dipilih adalah apabila salah satu pihak sengaja mengalah. Ya. Mengalah karena apa? Mengalah untuk mendapatkan manfaat dari kekalahan itu. Oke, baik teman-teman.
Kita sudah sampai di akhir sesi, yaitu bab berikutnya. Subbab berikutnya adalah tentang government relation, dan ini adalah suatu hubungan ya perusahaan dengan pemerintah, yang erat hubungannya dengan lembaga legislatif, lalu kemudian peraturan pemerintah ya, di mana hal ini PR memerlukan keahlian khusus untuk mencapai suatu hasil positif yang dapat diterima ya, oleh publik melalui perencanaan pemerintahan. Jadi government relation adalah hubungan dengan pemerintah. Nah, siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah PR atau tokoh ya, kandidat yang diutus oleh perusahaan atau institusi. Nah, government relation ini ya dapat bergerak itu maksudnya bisa terjadi pada bidang-bidang ya, seperti apa? Kesehatan, pertahanan, energi, lingkungan, jasa keuangan, dan hal-hal lain, termasuk keamanan, kebijakan pajak, telekomunikasi, dan transportasi. Jadi, bagaimana kita melakukan hubungan dengan pemerintah, dan biasanya hubungan dengan pemerintah itu adalah dalam rangka lobby ya, atau mempengaruhi aturan-aturan pada bidang kegiatan yang sesuai dengan aktivitas bisnis perusahaan atau organisasi. Nah, tugas government relation ini adalah pertama, apa yang dilakukan oleh seorang government relationship, nah, itu adalah menggali data pemerintah, jadi mungkin kebijakan, nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, nah, termasuk juga mencermati, oh dia sudah melakukan, kalau misalnya itu berorientasi pada kegiatan juga di tempat lain, maka kita bisa mengenali dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Lalu kemudian monitoring dan interpretasi langkah-langkah pemerintah. Seperti tadi saya sampaikan, jadi kalau sama-sama sebuah perusahaan atau institusi, tapi kalau kita sudah melihat perusahaan lain dilakukan seperti itu oleh pemerintah, aturannya begitu, berarti itu akan kena pada perusahaan atau organisasi sejenis. Itu kita pelajari, kita monitor dan interpretasi. Lalu kemudian menyampaikan feedback dari perusahaan ya atas berbagai kebijakan. Jadi tadi ya biasanya aturan-aturan yang mengikat perusahaan yang berkaitan dengan hukum ya biasanya. Lalu kemudian membangun oposisi ya artinya kita berusaha untuk secara kritis ya mensikapi dari kebijakan pemerintah. Dengan mencurigai bahwa mungkin ya peraturan itu salah atau peraturan itu merugikan ya, peraturan itu membuat kerugian pada pihak perusahaan, maka kita membangun oposisi. Dan kemudian yang berikutnya adalah mendukung pemasaran. Jadi tugas government relationship ini adalah juga mendukung pemasaran atau mendukung promosi-promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Baik, government relationship itu adalah government relation yang memiliki posisi yang penting bagi perusahaan. Jadi ini artinya bahwa arti penting government relation ini adalah menciptakan keselarasan ya antara berbagai pihak, ya. Antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan. Ya, misalnya investasi, kerjasama dagang, pajak, ya, perlindungan jaminan, ya, memberikan jaminan perlindungan di saat krisis, mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan. Jadi itu tujuannya adalah menciptakan keselarasan ya dari berbagai kebijakan. Dengan apa? Dengan kepentingan perusahaan. Gitu. Baik, ini masih kalau kita bicara government relation berarti kita kembali lagi ke salah satu bentuk atau tipologi yang sudah kita jelaskan di atas. Jadi bagian dari melobi atau mempengaruhi kebijakan ya, dan itu yang dipengaruhi adalah pemerintah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang lobby langsung, lalu kemudian grassroots dan political action committee ya. Baik, saya rasa itu teman-teman mahasiswa. Semoga bisa dipahami dan nanti kita bisa diskusikan dalam sesi diskusi di kelas. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.